Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, thanks for your participation again, Dia, in this class. Yeah, I will give a little bit explanation related to our material today, ya, about causative verb and relative pronoun. Ya, related to this one, actually, do you have still remember, ya? Actually, I think it's easy, ya, for you to understand about this one. Okay, I will share screen for you. Wait. Okay, about causative. I take it from our model that I will divide and share it in our Google Classroom, yeah, about causative. If we talk about the causative here means like the sentence that we can use when we want to someone else to do something. Jadi kamu bisa gunakan kata kausatif ini ketika kamu ingin menyuruh orang, ya, ingin menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Nah, in causative verb here, there are so many words, ya. Ada banyak kata yang digunakan di dalam kata kausatif. Apa saja, Miss? Oke. You see the word has. Kamu tahu ada kata has. Oke. And after that, mix. Ada kata has, ada kata mix, ada kata gets. Nah, kalau kita artikan sebenarnya, if we try to translate, ya, the word of has, mix, gets. Kalau kita artikan ini kata has, kata make, kata get, ini has mempunyai, gitu ya. Mix membuat, get mendapatkan. Nah, that's the different meaning. Itu jadinya memiliki beda arti. Kenapa? Because that's for the causative. Karena itu tergolong dia nanti menjadi kata causative. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan, causative adalah kata yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menyuruh orang melakukan suatu pekerjaan. Itu dia. Jadi nanti berubah arti. Yang tadinya has memiliki, make membuat, get mendapatkan, ini berubah arti. Yaitu artinya apa? Menyuruh, meminta. Paham ya? Dia merubah arti dengan posisinya dia di dalam kalimat itu adalah berubah. So there are two rules. Jadi ada dua rules. What's the rules, Miss? Oke. The rules number one for active part. Jadi ini ada dua rules-nya. Yang pertama ini adalah digunakan untuk yang kalimat aktif. And the second one, yang kedua, for the passive sentence. Ini digunakan untuk yang di dalam jenis kalimat pasif. Jadi ada yang bentuknya aktif, ada yang bentuknya adalah pasif. Itu adalah perbedaannya. Tetapi tetap dia nanti arti dari have, has, ya, make, kemudian ada kata get, itu adalah artinya menyuruh, bukan lagi artinya memiliki. Oke, let's see. Kita lihat lagi. This is the active rule for number one. Subject plus have plus active object plus to infinitive. Oh, sorry. Infinitive without to. Without to. Just infinitive. Infinitive here means like verb one. Jadi kalau infinitive di sini nanti adalah penggunaan kata kerja pertama. Yang tanpa to. Jadi nggak ada to-nya. Oke, kita lihat yang pertama. He has them answer the question. Nah, di sini without to, di sini nggak ada to-nya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dia yang pertama, yaitu bentuknya adalah active sentence, yaitu menggunakan active object. Ya, infinitive without to. Kalau dia to, berarti nanti ada to-nya di sini. Nah, ketika kapan dia digunakan to-nya? Oke, ketika dia itu adalah diikutin oleh kata get. Tapi kalau dia has, kalau dia make, dia tidak menggunakan to. Oke. He has them answer the question. He, subject. Has atau have, ini kausatif. Them, ini active object. Answer the question, ini adalah infinitive. The question adalah object. Jadi berubah arti. Has di sini tidak memiliki. Kalau kita artikan satu-satu.
Dia memiliki, mereka menjawab soal. Kan seharusnya seperti itu kan? Nah, ini salah. Bukan seperti itu cara mentranslate-nya, tetapi dalam kalimat ini has ini adalah menyuruh. Ya, menyuruh, tapi setelah itu harus diikutin oleh objek. Kalau dia nanti objeknya berbentuk aktif, berarti dia objeknya orang. Oke, menggunakan kata ganti orang. Tetapi kalau nanti dia objeknya pasif di rules yang kedua, ini nanti jenis objeknya itu adalah benda. Jadi contohnya, coba kalian bandingkan yang ini. I had my shoes cleaned. He has them, answer the question. He sama dengan I, posisi subjek. Has sama posisinya had. Sama-sama menyuruh. Them, nah ini dia yang membedakan. Them di sini bentuk active object, sedangkan di sini my shoes ini adalah passive object. Jadi caranya gimana mengingatnya? Tips yang pertama adalah kalau kamu menemukan di sini adanya active object yang berarti kata ganti orang, berarti bentuknya adalah active. Tetapi kalau setelah kausatif kamu menemukan bentuk objeknya itu adalah berupa bendanya langsung, berarti itu pasif. Gitu triknya. Paham ya? Jadi kalau nanti dia diikutin oleh active object, maka kamu harus langsung ke kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama, infinitif. Nggak boleh pakai itu. Itu kecuali untuk get. Tetapi kalau kalian nanti jumpa di dalam kalimat tersebut setelah kausatif jumpa yaitu bentuk objeknya adalah langsung bendanya, itu berarti pasif. Kalau diikutin pasif berarti harus bentuk kata kerja ketiga. Gitu aja membedakannya. So there are two rules, active, passive. Active use verb 1, passive use verb 3. The same meaning ya, has, have, make, get sama. Artinya adalah menyuruh. Tapi kalau di dalam dia aktif nanti dia menyuruh. Oke, kalau misalnya gini, contohnya nih. Dia menyuruh mereka menjawab pertanyaan itu. Saya menyuruh sepatuku dibersihkan. Namanya pasif. Pasif berarti menjadi di. Tapi kalau dia aktif, me itu aktif, di atau ter itu pasif. Jadi bentuk kata kerja ketiga di dalam pasif itu adalah menggunakan kata di dalam bahasa Indonesia. Oke? Itu bedanya. Jadi kalau nanti ada di soal, misalnya di soal disajikan nanti. Disajikan, dia setelah kausatif, kamu menemukan kausatif nih. Setelah kausatif lihat, kira-kira objeknya itu bentuknya aktif atau pasif. Kalau nanti objeknya bentuknya adalah aktif, ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang tahu ya? Ada me, kata ganti saya. You, them, her, him. Itu kata ganti orang, berarti aktif objeknya. Tapi kalau kamu menemukan nanti objeknya itu bentuknya benda, contohnya my class, my room, my shoes, my book, my phone, kan benda langsung. Berarti bentuknya pasif. Gitu triknya. Oke? Ikutin dia verb 1 untuk di aktif, verb 3 untuk di pasif. Oke. The next one, selanjutnya for causative verb ya, not only can be used in the positive, but also can be used in interrogative and negative. Jadi untuk kata kausatif itu tidak selalu dia digunakan di dalam bentuk positif. Ada dia nanti bentuknya adalah interrogatif, pertanyaan. Ada juga bentuknya adalah negatif. Oke, let's see. You have your windows cleaned every month. Nah, ini saya mau tanya, ini aktif atau pasif? Ciri-cirinya kalau dia aktif pakai pronoun ya, kata ganti orang setelah causative verb-nya. Kalau dia pasif menggunakan noun-nya langsung setelah causative verb-nya. Pertanyaan saya, coba silakan dijawab Nisa. Ini kira-kira
bentuknya aktif atau pasif? Aktif ya, Miss. Aktif. Passive. Ya, pasif. Good, Marina. Karena verb 3 ya. Karena di sini ada bendanya langsung. Nah, ini kan kausatif nih, have. Have di sini kausatif, menyuruh, bukan memiliki, bukan mempunyai, tapi menyuruh. Kamu menyuruh jendelamu dibersihkan setiap bulan. Kenapa dia di sini verb 3, Miss? Karena setelah kata kausatif diikuti oleh bendanya langsung. Kalau bendanya langsung tadi saya katakan bentuknya adalah pasif, maka harus diikutin oleh kata kerja bentuk ketiga. Paham ya? Paham ya? Paham, Miss. Kita lihat ke soal. Oke, kita buka Google Class dari soal kita sebentar supaya bisa kamu memahaminya atau tidak. Oke, saya tadi sudah kasih tugas, coba kita lihat. Pokoknya ciri-cirinya gitu ya. Oke. Nanti kalau di soal TOEFL, cara triknya gitu. Oke, kita cari yang bentuknya make, have. Oke, cuman dikit ya ini ya. Kebanyakan relatif pronoun saya buat ya, saya lupa. Oke, saya pilih yang ini aja. Sam really wanted a dog, but his parents wouldn't blah 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 him have a pet. Nah, ini semuanya adalah bentuk causative verb. Yang mana yang paling tepat causative verbnya? Itu dia pertanyaannya. Oke. Ini bentuknya adalah negatif. Wouldn't, would not. Di sini him. Him berarti aktif atau pasif? Aktif, Miss. Yes, aktif. Maka diikutin verb one. Karena dia tidak ada verbnya, maka digantikan dia ya menjadi have. Oke, yang paling cocok yang mana? Let, have, make, get. Silakan dijawab. Semua artinya adalah menyuruh. Let mengizinkan ya. Yang ini artinya menyuruh. Have, make, get, menyuruh. Maybe have, Miss. Maybe have. Kenapa? Siapa tadi yang menjawab? Boleh saya tahu tadi siapa yang menjawab ya? Saya, Miss, Feby. Oke, Feby, kenapa alasan kamu menjawab have? Ingat ya, have, make, get ini artinya menyuruh. Let mengizinkan. Coba kamu tentukan. Kira-kira yang paling tepat itu yang mana? Ini semuanya kausatif. Sam benar-benar menginginkan seekor anjing. Let ya, Miss. Tetapi orang tuanya tidak Mengizinkan. Iya, mengizinkan untuk memiliki seekor hewan peliharaan. Berarti apa yang cocok? Let, Miss. Let. Ini semuanya kausatif, tapi beda arti. Kalau have, make, get ini satu arti, yaitu artinya menyuruh, meminta. Tetapi kalau let adalah mengizinkan. Ini yang paling tepat adalah let. Nah, seandainya saya kasih soal seperti ini.
Oh, tunggu, salah. Udah saya jawab. Sorry. Nah, kalau seperti ini saya tulis soalnya, kira-kira jawabannya apa? My mother has me, blah, 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 the vegetables in the market. Coba ya, Miss. A. Oke. How about the others? Bagaimana dengan yang lain? To buy, bought, buying, or buy? Gimana dengan yang lain? Apakah memang jawabannya to buy? Maybe you have any different idea? Dinda, you wanna say something? Dinda Octavia? No, Miss. No? My answer A. Like Ekanisa ya? Oke, lihat di sini. Ibuku menyuruhku membeli sayuran di pasar. Nah, ini kausatif. Setelah kausatif ada objek. Objeknya bentuknya aktif atau pasif? Me. Kalau kata ganti orang berarti aktif. Cari di yang adalah verb one tanpa to. Berarti jawabannya adalah D. yes, D. B. D. The answer is D. Kenapa D? Karena di sini dia without to, kecuali ini saya ganti gets, maka jawabannya yang E. Tadi kan saya katakan kalau dia get, dia diikutin oleh to. Tapi kalau dia has, dia make, dia without to. Paham? Paham? Paham. Nah, kalau soalnya saya ganti seperti ini. Nah, saya ganti seperti ini soalnya. Nah, ini menjadi pasif. Kenapa? Karena di sini adanya aktif. Berarti jawabannya apa? Ibuku sayuran dibeli di pasar. Kenapa dibeli? Karena di sini ada objek bentuknya pasif. Bendanya langsung. Kalau bendanya langsung berarti bentuknya adalah pasif. Kalau bentuknya pasif berarti cari yang bentuk kata kerja ketiga. Yang mana bentuk kata kerja ketiga? Yaitu yang bisa dipahami. Bisa dipahami. Paham, Bu. Jadi kamu harus lihat kira-kira itu di soal nanti disajikan nggak dia objeknya bentuknya aktif atau pasif. Maka nanti cari dia. Itu kalau dia kausatif kan ada let, ada has, ada make, ada get. Beda arti. Beda arti dengan si let. Kalau let mengizinkan tapi masuk ke dalam kausatif. Tapi kalau dia has, make, get ini satu arti yaitu meminta, menyuruh. Hanya saja perbedaannya adalah untuk nanti dia get itu diikutin oleh to, tapi kalau yang lainnya dia tidak. Oke, itu adalah kausatif. The next one we go on into the next part ya. Next part is about relative pronoun. Sekarang kita lanjut ke relative pronoun. Relative pronoun, oke. Relative pronoun here ya is the kind of
like conjunction, itu seperti conjunction, seperti kata penghubung that we can use when we want to combine together from two sentence become one sentence. Jadi ini seperti kata penghubung, ya, di mana kata penghubung ini bisa digunakan ada dua kalimat atau lebih. Kita ingin gabungkan menjadi satu kalimat. Oke. Jadi nanti dia menjadi kalimat yang lebih majemuk or complex sentence. Ya, there are some conjunctions in relative pronoun like who, whose, which, where, and when. Ini nanti semua artinya, kalau biasanya kan kita artikan who itu siapa, ya kan? Whom, yang mana? Whose, punya siapa? Which, yang mana, where, di mana, when, kapan. Nanti ini artinya bukan lagi siapa, tapi yang. Whom bukan berarti lagi nanti pada siapa, tapi yang. Which bukan lagi punya siapa, tapi yang. Which ini artinya yang, ini artinya di mana, ini artinya ketika. Jadi nanti jangan lagi artikan who ini adalah siapa, karena ini adalah fungsinya sebagai relative pronoun, bukan sebagai question word, bukan lagi kata tanya. Kalau kata tanya kamu tahu artinya kan, who are you, siapa kamu, kan ketika kamu bertanya kamu gunakan. Nah ini bukan digunakan untuk bertanya, tetapi untuk menghubungkan dua kalimat atau lebih menjadi satu kalimat majemuk. Paham ya? Contoh misalnya seperti ini, kita buat contoh. Apa kita buat contoh ya? Oke, saya buat seperti ini. I met Marubadolo in Zoom. He wears uniform. Aku bertemu si Marubadolo itu di Zoom. Dia menggunakan uniform. Nah, ini kan dua kalimat ini kan? Dua kalimat kan? Yes. Nah, kita mau gabungan jadi satu. Bisa nggak? Bisa nggak kita gabungkan jadi satu? Bisa, Miss. Bisa, biar dia lebih simpel. Gimana caranya? Oke, kamu cari pronoun. Pronounnya di sini ada apa? Ada I, ada he. He reverse-nya kemana? He reverse-nya ke siapa sih he? Kata ganti untuk siapa sih he? Maruba. Ini Marubadolo. Nah, berarti ini reverse ke sini. Ini Marubadolo he di sini orang, benda, tempat, waktu, kepunyaan, atau apa? Menunjukkan apa sih he di sini? Orang. Orang. Ya, good, orang. Karena kenapa saya tanya seperti itu? Karena dia di dalam relative pronoun itu nanti posisinya ada dia sebagai orang, ada dia sebagai benda. Kalau kamu nanti menemukan bentuknya adalah orang, posisinya itu adalah di awal, yaitu sebagai subjek, maka nanti kata gantinya adalah who. Kalau nanti kamu temukan dia bentuknya adalah untuk orang pronounnya, tetapi posisinya untuk reverse ke objek, berarti nanti whom atau that. Kalau nanti kamu ketemu untuk orang, ya, untuk orang tapi dalam hal kepemilikan, kepunyaan, itu nanti kamu gunakan whose. Kalau nanti kamu ketemu yang di reverse ke benda, tetapi posisinya adalah benda di subjek, kamu bisa gunakan whom, bisa gunakan which, bisa gunakan that, tinggal kamu pilih yang mana. Tapi kalau nanti kamu ketemu dia menyertakan benda, tetapi posisinya adalah sebagai objek, maka kamu bisa gunakan which atau that, tinggal kamu pilih yang mana. Benda juga bisa di kepunyaan, yaitu menggunakan whose. Jadi tetap dia.
Benda kepemilikan tetap dia penggunaan was, who digunakan untuk orang, who digunakan untuk orang sebagai subjek, whom digunakan untuk orang sebagai objek, which dengan that untuk benda. Gitu aja. Oke, balik ke contoh. Nih, si he di sini ditujukan untuk si orang. Orangnya adalah marubadolo. Nah, yang cocok posisinya ini sebagai subjek atau objek he-nya? He di sini subjek atau objek? Subjek. Subjek. Kalau subjek tadi pakai apa? Subjek menggunakan Who. who. Objek menggunakan who. Who. Oke. Kalau dia benda atau binatang nanti pakai which. Who. Which. Which atau that, boleh. Silakan pilih. Kalau kepemilikan pakai was. Kepemilikan. Nah, kalau gini menjadi apa? Oke, kita buat. Berarti aku bertemu marubadolok yang apa? Yang memakai uniform di Zoom. Simple. Jadi satu kalimat yang lebih kompleks, yaitu ini adanya kata who. Jadi who di sini dia menggantikan pronoun yang ada. Paham ya? Aku bertemu marubadolok di Zoom. Dia memakai uniform. Aku bertemu marubadolok yang memakai uniform di Zoom. Kamu lihat kata gantinya tadi posisinya di mana? Kalau nanti dia posisinya misalnya kita buatkan dengan ini biar aja ini. Oh, nggak cocok kalimatnya. Oke, kita lihat yang di sini. Whom ini untuk orang. Sama ya. The man wanted to see him. He was away on holiday. Nah, di sini kan posisi him di sini nggak di depan, tapi di belakang. Kalau di belakang kan objek. Makanya dia pakai whom. The man whom I wanted to see was away on holiday. Jadi dia di-omit, dihapus he-nya. Sama kayak tadi, he-nya dihapus. Tapi digantikan oleh relative pronoun-nya. Oke, kita lihat contoh. Langsung aja ke contoh. Nih. This is the girl, blah blah blah, comes from Spain. Nah, kira-kira apa yang cocok dari sini? Ada who, ada whose, which, whom. Itu adalah wanita yang berasal dari Spanyol. Nah, dari Spain. Jadi kira-kira yang ini semua artinya yang. Nah, dia menyebutkan mana ini? Objek kah, subjek kah, benda kah, kepunyaan kah? Subjek. Subjek. Berarti jawabannya adalah Who. dia menjelaskan subjek. Dia menjelaskan subjek pada orang. Maka jawabannya adalah who. Tidak ada bercerita kepemilikan. Ya, nggak ada cerita dia di sini menyebutkan objek, nggak ada. Tapi dia menyebutkan adalah subjek. Oke, kita lihat satu lagi. Nih, that's Peter. Itu Peter. The boy, blah blah blah, has just arrived at the airport. Who, whose, which, whom. Itu adalah Peter. Laki-laki yang baru saja tiba di bandara. Yang baru. Nah, yang mana dia? Untuk subjek, objek, kepunyaan. Yang mana? Benda? Subjek. Subjek. Berarti jawabannya adalah
Who. Yes, good. Bisa ya? Jadi kamu harus analisa, kira-kira itu untuk subjek apa untuk objek, atau untuk kepemilikan, atau untuk waktu, atau untuk tempat. Kalau dia waktu, when. Kalau dia tempat, where. Kalau dia objek, bisa which, bisa that. Ya, tergantung dia benda atau orang. Tapi kalau dia nanti objeknya adalah bentuknya orang, pakai whom. Tapi kalau nanti untuk subjek, dia pakai who. Bisa dipahami? Yes, Miss. Ya. Oke, ada pertanyaan? Any question so far? Any question? Any question, guys? Is it clear? Okay, if you don't have any questions, I have some tasks tadi ya. You can check the tasks in Google Classroom. You must do it, ya, answer correctly, and no more questions. So that's why I think it's enough for today. Thank you. We can meet again in Zoom next week, ya, for the next material in grammar. Yeah, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day, everyone. Good day, Miss. Okay, bye. I close our class, yeah. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Welcome, Yeah. Miss. Bye. Miss.